Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya harap saudara baik-baik aja. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah saudara, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Saya expect Tuhan pasti berbicara sama kita. Karena Dia sayang sama kita, Dia pasti mau kasih tahu rahasianya ke dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tenangkan diri, saudara. Mari kita hampiri Tuhan kita. Saudara bisa masing-masing berdoa dimanapun saudara berada. Hampiri Tuhan kita. Katakan Dia baik. Sapa Tuhan kita. Sapa Allah Roh Kudus. Sapa Allah Anak. Berada bas. Ini kami Tuhan, ini aku Bapa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain.
setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu sepanjang hidup kami, juga buat kasih yang baru yang kami boleh nikmati pada hari ini, Tuhan. Bapa, sebentar mau belajar kami firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, berkati setiap orang yang mendengar supaya kami beroleh sesuatu yang baru. Berikan perkataan yang baru, Tuhan, urapi lidah bibirku. Berkati kami semua, tutup bungkus kami semua, biar kami boleh fokus Roh Kudus yang menerangi supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekali lagi, dan juga salam damai sukacita buat kita semua. Mari kita buka firman Tuhan di pasal yang ke-21 daripada kitab Ayub, saudara. Ayub pasal ke-21. Jadi selama dari pasal 3 lanjut terus saudara, sampai sekarang kita di pasal 21, masih terjadi tukar pikiran, tukar pendapat, tukar debat saudara, saling komen tentang kenapa Ayub mengalami hal-hal seperti ini. Kalau kita tarik secara literal, saudara, 3-21 aja masih ribut. Artinya sebegitu rendahnya pengetahuan dan hikmat manusia, sehingga Ayub sampai sekarang masih belum mengerti. Teman-temannya juga sama nggak mengerti juga, saudara. Terbatas ya pengetahuan manusia untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kalau saya melihat bahwa begitu banyak hal yang kita tanya ya dalam kehidupan kita, kenapa terjadi, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan memang tidak singkapkan ya. Kita harus terima itu bulat-bulat ya. Marilah kita belajar untuk mempercayai Dia daripada kita mencari-cari kenapa sesuatu itu terjadi ya. Kalau saudara sedang mengalami sesuatu sekarang, daripada bertanya-tanya mengapa, saudara bisa punya 10 opsi. Saudara tanya orang tua, saudara tanya keluarga, saudara tanya teman, saudara tanya orang-orang. Mereka bisa keluarin lagi opsi ke-11, 12, 13 ya. Pendapat yang berbeda-beda. Daripada itu semua kita stres, daripada kita fokuskan energi situ, mari kita fokuskan energi untuk mencari Tuhan dan untuk belajar percaya sama apa yang sedang saudara alami. Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Ya, mari kita baca pasal 21. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Jadi ini sekarang jawaban Ayub nih. Dia mau jawab, dia mau kasih teori tentang perbandingan antara orang benar dengan orang jahat, ya, orang fasik dengan orang benar. Dia di sini nanti akan kasih lihat bahwa orang fasik itu kok kayaknya lebih diberkati daripada orang benar. Ya. Artinya dia masih berdiri atas keyakinannya bahwa dia adalah orang benar. Ya, dan itu harus kita contoh, saudara. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya, walaupun perbuatan kita perbuatan jahat, tapi kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan karena darah Kristus. Ya, jadi nggak mungkin perbuatan jahat kita bisa mengubah pembenarannya Kristus menjadi tidak benar. Kita adalah orang benar. Walaupun kita sedang mengalami jatuh bangun di dalam dosa, kita adalah orang-orang benar, saudara. Kita harus ingat itu. Karena kita sedang dikuduskan. Ya, perbuatan baik, entar jahat, entar baik, entar jahat, itu normal. Kita sedang dikuduskan menuju kepada sebuah kedewasaan rohani. Ya, pasal 21 ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, katanya, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan bicara. Sehabis bicara aku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Ya, mengapa kau tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup? Dia menjadi tua bahkan bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka
memacar dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Ya, jadi dia bilang orang fasik ya mereka fine-fine aja tuh ya, saya lihat dia bilang. Tetapi ayat 14, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ya, ini adalah bisa dibilang mereka ini mujur. Saudara pasti melihat orang-orang seperti ini di samping kiri kanan yang gak mencari Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Tapi mereka hidupnya fine, bahkan berkelimpahan, bahkan mujur, bahkan ditambah kuat, bahkan beroleh kesehatan. Mereka gak cari Tuhan, tapi mereka punya semua itu. Mungkin kalau kita lihat kebalikan dengan orang Kristen. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara, mereka yang mujur-mujur ini ya, mereka menolak Tuhan, itu sebenarnya udah yang namanya sebuah kutuk. Mereka tidak diberikan izin sama Allah Bapa. Saya mau beritahu saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia itu atas izin Bapa. Sebelum satu orang dikasih izin kepada Bapa untuk menghampiri Bapa, firman-Nya tertulis, ya Bapalah yang menarik orang untuk dekat kepada Dia. Kalau tidak tanpa seizin Tuhan, ya seseorang akan sulit atau tidak bisa mengenal Tuhan. Mereka ini, walaupun mereka kelihatannya mujur di dunia, tapi menurut saya mereka ini sia-sia hidupnya. Karena mereka menolak Tuhan dan mereka gak pernah menemukan harta yang sesungguhnya, namanya Yesus Kristus. Bagaimana bisa dibilang mujur? Ya, kita bisa bilang mujur karena kita merasa lebih merana. Tapi saya mau bilang kepada saudara, saat kita gak punya segala sesuatu, Tuhan itu tetap ada buat kita. Satu hari saya pernah mengalami tidak punya segala sesuatu. Harta semua, gak ada orang-orang di samping kiri kanan saya semua. Saya merasa sendiri. Saya merasa beban hidup saya sangat berat sekali saudara. Bahkan waktu itu saya gak punya kesehatan, mungkin sama seperti Ayub. Ya, tapi satu hal yang waktu itu saya alami dan saya saksikan kepada saudara sekarang, bahwa ada satu hal yang gak pernah meninggalkan saya, namanya Yesus Kristus. Di saat itu saya baru tahu bahwa Dia adalah segalanya. Dia adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan saya. Ya. Ayat 16. Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jatuh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya mata sendiri melihat kebinasaannya dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Ayub tahu bahwa mereka walaupun mujur, tapi mereka adalah orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Ya, tapi tetap aja ada kesal hati di Ayub karena begitu besar penderitaan yang dialami. Ayat 21, karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemah dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring dalam debu dan berengah-rengah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat apa yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat pendiaman orang-orang fasik. Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka.
saudara. Jadi saudara, kita mengerti sekarang ya bahwa orang-orang fasik mungkin hidupnya enak, saudara. Tetapi kita tahu bahwa mereka satu hari pasti akan menuju yang namanya kebinasaan. Karena itu kita haruslah fokus, bukan sepotong kecil yang di dunia, tapi haruslah kita fokus untuk kekekalan yang begitu panjang, saudara, yang akan kita alami jika kita terus memegang iman percaya kita. Salah satu hal kenapa Tuhan mendatangkan yang namanya ujian atau cobaan. Sebenarnya gak enak kalau saya ngomong mendatangkan. Tapi mendatangkan ini bisa dipakai di dalam konteks Kristen. Karena kita tahu segala sesuatu atas seizinnya Tuhan. Ya, tapi gak enak kalau kita bilang mendatangkan karena seolah-olah seperti Tuhan jahat sama anaknya. Tuhan itu gak jahat sama anaknya. Ya, tapi Tuhan mengizinkan. Atau lebih tepatnya Tuhan memakai suffering atau pain atau proses atau cobaan kepada kita semua supaya dia melihat apakah kita masih memegang iman. Satu hal terakhir yang bisa kita pegang itu namanya iman. Ya, Tuhan mau kasih lihat kepada kita lewat ujian dan cobaan. Segala sesuatu di dunia itu bisa hilang, saudara. Bahkan keluarga sendiri bisa hilang karena made of flesh. Ya, harta bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, keluarga bisa hilang, orang dikasih bisa hilang. Saudara, itu gak bisa kita apa-apakan. Karena kita terbatas, kita hidup di dunia. Tapi lewat ujian, pencobaan, lewat penderitaan, kesehatan bisa hilang. Tapi lewat penderitaan yang kita alami, kalau kita lihat penderitaan Ayub, ada satu hal yang dia bisa pertahankan, yang gak bisa dicuri, yang kalau dia mau itu gak bisa hilang dalam kehidupannya, yaitu namanya iman. Tetap percaya sama Yesus. Lewat segala yang dialami penderitaan kita, Tuhan memakai penderitaan untuk membangun kita, untuk grow kita, untuk level up kita. Iblis pakai pencobaan itu untuk mengambil iman kita. Ya, tapi berbahagialah orang yang bertahan sampai pada akhirnya, karena di akhirnya akan tahu bahwa ada satu iman, ya, akan Yesus Kristus. Ada satu pribadi yang kalau dia mau, itu gak bisa dicuri selama-lamanya di dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Nah, di dalam dunia, kita selalu menghadapi yang namanya proses. Ya, karena kita sedang masuk namanya proses sanctification. Justification, sanctification, glorification. Ya, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Dimuliakan nanti adalah saat pengangkatan, di mana kita bertemu muka dengan Yesus, dan kita juga mengalami glory seperti yang dijanjikan. Tubuh kita akan mengalami physical glory juga, saudara. Sebelum ke sana, perlu pintu gerbangnya dibuka oleh namanya pembenaran. Makanya pembenaran bukan dengan kekuatan, dengan perbuatan, tapi pembenaran karena pengorbanan Yesus Kristus telah merobek tirai di bait Allah, membuka kesempatan buat kita semua. Dan kita dibenarkan waktu kita belum dikuduskan. Harus ingat. Setelah kita dibenarkan, maka ada masuk akal kalau sekarang saya dikuduskan. Karena kalau dulu gak bisa dibolak-balik. Saya mau dikuduskan, saya mau hidup kudus supaya saya benar di hadapan Tuhan. Gak bisa. Ya, makanya ada hukum Taurat supaya untuk dorong orang itu sadar bahwa dia nggak bisa kudus dengan caranya sendiri. Jadi harus dibenarkan dulu. Justru karena sudah menjadi orang benar, makanya ada semangat, ada masuk akal untuk sekarang saya menolak daging, menyelipkan daging untuk dikuduskan. Ya, karena tiketnya, kehidupan kekalnya sudah ada. Saya tinggal perlu menjalani prosesnya. Kalau dulu menjalani prosesnya, belum tentu dapat tiketnya. Gitu loh. Tentang pembenaran dan tentang pengudusan. Makanya kita sekarang sedang dikuduskan, saudara. Ya, makanya Tuhan mengizinkan yang namanya pencobaan. Ya, kita tahu di dalam cerita Ayub, cobaan yang diizinkan sama Tuhan itu sifatnya berbeda-beda. Tapi saya yakin segala pencobaan, segala proses itu untuk kebaikan kita. Itu nature-nya Tuhan.
Jadi jangan heran kalau orang benar mengalami yang namanya penderitaan. Semua orang pasti mengalami sakit. Semua orang pasti mengalami penderitaan. Cuman bedanya apa? Kita mau pilih jadi orang bodoh atau jadi orang bijak. Saya tulis di sini, kalau orang bodoh itu, dia itu bersungut-sungut dan berlarut-larut dalam komplain dan berlarut-larut di dalam ketidaksemangat. Ya. Tapi orang bijak di dalam proses atau di dalam pencobaan, dia mencari tujuan. Seperti Ayub, dia mencari tujuan, dia mencari gambaran besarnya, dia mencari benang merahnya. Ya, dia orang yang bijak itu mau belajar daripada kesakitan, sehingga dia mau dapat nilai buat kehidupannya, sehingga kehidupannya lebih baik. Jadi saudara sekarang yang sedang mengalami suffering, pilihlah untuk menjadi orang yang bijak. Ya, sebenarnya penderitaan dan pain merupakan sebuah alarm, saudara, bahwa kehidupan kita sedang ada yang nggak benar sebenarnya. Ya, tapi nggak bisa 100% dipakai seperti itu. Di dalam keadaan Ayub nggak bisa dipakai seperti itu. Karena alasan Tuhan mengizinkan kecobaan itu berbeda. Kita tahu dia ada ngobrol dengan iblis, si Tuhan. Iblis yang sengaja mau mendatangkan malapetaka. Tapi penderitaan atau sakit itu sebenarnya juga adalah alarm untuk menunjukkan bahwa ada yang tidak seimbang dalam kehidupan kita. Makanya teman-temannya sebenarnya masuk akal. Dia bilang kamu pasti ada sesuatu yang celah nih, ada lubangnya di mana. Ya, karena biasanya orang menghadapi cobaan supaya orang sadar ada lubang itu dan mau bertobat. Tapi teman-temannya juga salah lah, saudara, kalau terus ngotot di daerah situ. Ya, nah, saudara, kalau saudara sakit secara badan, ya, saudara mungkin batuk, pilek, saudara demam. Saat saudara mengalami sakit, suffering, maka saudara akan segera tahu bahwa di dalam tubuh saudara ada yang tidak seimbang. Begitu juga soal finance, begitu juga soal keluarga. Kalau saudara mengalami sebuah penderitaan, sebuah sakit, ya, di dalam finance-mu, di dalam pernikahanmu, di dalam relationship, di dalam pekerjaanmu, saudara mengalami sesuatu, kita tetap bisa yang namanya evaluasi. Mungkin ada hal yang tidak seimbang. Tapi kita juga harus tahu batas. Jangan sampai kelewat batas sehingga kita dimanipulasi sama iblis. Sehingga kita mencari-cari kesalahan yang sebenarnya nggak ada. Sehingga kita rasanya berdosa terus di hadapan Tuhan. Ya. Nah, sakit atau penderitaan juga adalah bahan baku berkat yang lebih besar lagi. Kenapa saya tahu itu? Karena saya baca sudah Ayub sampai habis, saudara. Kita tahu nanti di belakang Ayub bertahan sampai pada akhirnya. Dan Tuhan lipat gandakan apa yang dia miliki sebelumnya. Penderitaan kita adalah bahan baku untuk kita level up sama Tuhan. Ya, penderitaan kita, suffering kita, saat kita berhasil keluar jadi pemenang. Pemenang itu artinya apa? Bukan cuma masalah selesai. Tapi saudara itu menang atas dirimu yang sebelumnya. Artinya kamu naik level, karaktermu naik level, attitude-mu naik level, imanmu naik level, pengharapanmu naik level, percayamu naik level. Artinya kamu menang bergulat dengan dirimu yang sebelumnya, dirimu yang lama, sehingga kamu keluar jadi pemenang dan jadi diri yang baru. Tentu diri yang lebih baik di dalam Kristus. Pasti dalam suffering dan dalam pain itu ada pertolongan Tuhan dan ada kebaikan Tuhan setelahnya, saudara. Sama seperti sebuah binatang tiram, saudara. Saudara tahu ya, oyster, saya mungkin pernah cerita ini. Tapi saya selalu teringat oyster kalau saya teringat yang namanya penderitaan. Oyster itu menghasilkan mutiara, saudara, pearl. Saudara tahu pearl itu begitu mahal. Ya, pearl itu mendatangkan buah. Pearl itu indah, cantik, value-nya tinggi, saudara. Bagaimana dia menghasilkan pearl adalah dengan kalau dia kemasukan parasite, saudara. Kemasukan binatang lain yang kecil, kemasukan bakteri, kemasukan pasir pun kadang-kadang bisa, katanya, saudara. Jadi tiram itu dia sangat lembut, kemasukan benda asing, dia rasa sakit sekali, katanya. Ya, sehingga benda asing itu dilapisi lapisan demi lapisan yang namanya nacre. Ya, lapisi lapisan putih,
layer demi layer, very tipis saudara. Tapi layer demi layer, bertahun-tahun dihadapi penderitaan itu. Bertahun-tahun dia mengeluarkan sesuatu yang baik di dalam penderitaannya. Sehingga terbentuklah mutiara saudara. Dan mutiara itulah buah yang bisa dihasilkan lewat sebuah penderitaan. Karena itu saudara yang sedang suffer, ya, sama seperti Ayub. Jangan ngiri sama orang-orang yang fasik saudara. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan akan memunculkan dirinya pasti. Dan saya percaya selalu ada berkat dan ada pertolongan. Tuhan akan mengangkat saudara kembali. Dan saya percaya saat Tuhan mengangkat saudara, saudara gak akan lagi berada di level yang sama. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Sungguh sangat luar biasa. Berkati kami semua untuk menghadapi pembelajaran selanjutnya di hari besok Tuhan. Berkati kami senantiasa keseharian kami semua. Bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam memuji Engkau kami telah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.